Aku Kak Amel. Kali ini kita akan membahas materi tentang siklus Calvin dan beberapa kesalahan konsep yang sering terjadi. Apakah di antara kalian masih menganggap bahwa pernyataan berikut ini adalah benar? Pertama, yaitu klorofil atau zat hijau daun hanya terdapat pada daun saja, kemudian fotosintesis hanya terjadi di daun, dan siklus gelap pada fotosintesis berlangsung pada malam hari. Wah, ternyata itu salah loh. Mengapa itu salah? Yuk kita bahas. Klorofil adalah pigmen yang berfungsi sebagai penangkap energi cahaya matahari. Warna daun hijau berasal dari klorofil, yaitu pigmen warna hijau yang terdapat di dalam kloroplas. Fotosintesis hanya dapat terjadi pada bagian tumbuhan yang mempunyai klorofil, dan proses fotosintesis terjadi pada semua bagian tumbuhan yang mengandung kloroplas. Jadi, fotosintesis tidak hanya terjadi pada daun saja ya, namun terjadi pada bagian tumbuhan yang mengandung klorofil. Nah, apa saja bagian yang mengandung klorofil? Yang pertama yaitu daun. Yang kedua, buah hijau atau muda. Dan yang ketiga adalah batang berwarna hijau. Selanjutnya dilanjutkan oleh Kanida ya. Hai, aku Kanida. Oke, selanjutnya saya akan membahas siklus Calvin. Apa sih siklus Calvin itu? Di mana tempat terjadinya siklus Calvin? Dan apa saja tahapan dari siklus Calvin? Yang penasaran? Yuk mari kita bahas dan tetap simak videonya ya. Siklus Calvin atau sering disebut juga reaksi gelap. Sebelum lanjut, kakak mau tanya nih, kenapa siklus Calvin disebut juga reaksi gelap? Ada yang tahu? Aku tahu kak, kalau reaksi terang terjadinya di siang hari. Kalau reaksi gelap terjadinya di malam hari. Ya, itu adalah jawaban yang kurang tepat. Siklus Calvin merupakan fase biokimia yang melibatkan fiksasi dan reduksi CO2 untuk membentuk gula. Siklus Calvin memanfaatkan ATP dan NADPH yang dihasilkan dalam reaksi terang tanpa melibatkan partisipasi langsung cahaya matahari sehingga sering disebut sebagai reaksi gelap. Nah, siklus Calvin merupakan salah satu reaksi kimia yang terjadi di dalam tumbuhan sebagai salah satu bagian dari proses fotosintesis tanpa memerlukan bantuan cahaya, sehingga seringkali disebut juga sebagai reaksi gelap. Nah, sekarang kalian udah pada tahu kan mengapa dinamai reaksi gelap? Karena reaksi ini tidak memerlukan cahaya, tetapi bukan terjadi di malam hari, tetap fotosintesis terjadi di siang hari. Jangan sampai salah lagi ya. Selanjutnya ada tempat terjadinya siklus Calvin atau reaksi gelap. Siklus Calvin ini terjadi di dalam kloroplas, tepatnya pada bagian stroma. Itu pada gambar di bawah yang ditunjuk oleh tanda panah. Nah, ini adalah bagian kloroplas. Itu ada bagian stroma di mana tempat terjadinya siklus Calvin atau reaksi gelap. Nah, stroma disebut cairan transparan yang diisi dalam ruang bagian dalam kloroplas. Stroma mengelilingi tilakoid dan grana di dalam kloroplas. Stroma mengandung pati, grana, organel seperti kloroplas DNA dan ribosom, dan juga enzim yang diperlukan untuk reaksi fotosintesis dan tidak tergantung cahaya. Oke, selanjutnya ada tahapan dan proses siklus Calvin. Reaksi gelap menggunakan karbon dioksida atau CO2 untuk membentuk gliseraldehidat 3-fosfat yang merupakan gula berkarbon 3. Tahapan siklus Calvin terbagi menjadi 3 fase. Nah, 3 fase ini saya singkat menjadi fix, re. Fix adalah fiksasi karbon, re yang pertama adalah reduksi, dan re yang kedua adalah regenerasi. Yang pertama ada fiksasi karbon. Siklus Calvin memasukkan CO2 kemudian direaksikan dengan gula berkarbon 5 yang disebut dengan ribulosa bifosfat atau disingkat dengan RUBP. Reaksi ini dikatalis dengan enzim RUBP karboksilase atau biasa disebut dengan Rubisco. Reaksi
ini menghasilkan intermediate berkarbon 6 yang tidak stabil sehingga terpecah menjadi 2 molekul PGA dengan 3 atom karbon untuk setiap molekul CO2. Yang kedua ada reduksi. Pada tahap ini energi dari ATP dan NADPH digunakan untuk mengubah PGA menjadi glyceraldehyde 3-fosfat atau 3-GP. Setiap 6 molekul karbon yang masuk ke siklus dalam bentuk CO2, 6 molekul karbon akan keluar dalam bentuk 2 molekul 3-GP yang digunakan dalam sintesis karbohidrat. Masing-masing molekul 3-GP merupakan setengah molekul heksosa. Reaksi dari 2 molekul 3-GP termasuk reaksi eksergonik yang mendorong terbentuknya glukosa atau fruktosa. Yang ketiga adalah regenerasi. Keluarnya 2 molekul 3-GP dari siklus menyisakan 10 molekul 3-GP di dalam siklus. 30 karbon yang masih ada di dalam siklus membentuk 6 molekul ribulosa fosfat, yang masing-masing molekul difosforilasi oleh ATP membentuk RUBP. Nah, RUBP ini siap untuk menerima CO2 dan siklusnya berlanjut. Nah, ini adalah tahapan dari siklus Kelvin. Oke, tidak terasa kita berada di akhir video. Terima kasih yang telah menonton. Keep healthy and be happy. Sampai jumpa kembali. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata.